Lanjutkan dari kisah sebelumnya. Sepertinya saat ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain memprovokasi keberadaan seperti itu. Senior, maafkan aku telah mengganggumu, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Pada saat ini tubuhnya bergerak dan dia melonjak tanpa ragu-ragu. Sayap Valkyrie belakangnya tiba-tiba gemetar dan menyerang binatang iblis abadi itu. Bom! Serangan Xiaoyan jatuh tepat di tubuhnya yang besar. Namun tepat setelah serangan itu mengenai tubuhnya, seketika binatang iblis abadi itu kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Dan sepasang mata iblis ungu menatap Xiaoyan. Dan tidak ada emosi di mata binatang itu. Namun tepat ketika Xiaoyan akan menyerangnya lagi, tiba-tiba binatang iblis ajaib itu tiba-tiba membuka mulutnya. Dan seberkas cahaya langsung bergerak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan menghindar dengan cepat, namun dia masih terkena sedikit dampak dari cahaya. Melihat sinar cahaya itu, Xiaoyan langsung merasakan bahwa serangan cahaya biru yang tiba-tiba ini telah dia derita di utara sebelumnya dan itu persis sama. Hei, ternyata kau yang telah menyerangku, ucap Xiaoyan dengan matanya tiba-tiba menatap tajam ke arah binatang iblis abadi. Tapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa binatang iblis itu hanya menyerang Chowking. Tetapi Chowking yang menepis serangannya dan berubah arah menuju Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak tahu akan hal itu. Sementara itu Chowking yang berada di ujung timur yang jauh. Walaupun itu hanya kecelakaan, namun sepertinya semua ini adalah rencananya. Dasar orang tua yang ganas, ucap Luotian berkata dengan marah. Dan Chowking hanya merasa tidak berdaya. Luotian sudah tidak menghormatinya sebelumnya. Dan sekarang dia juga memarahinya. Itu saja. Jika kau adalah seorang guru, kau akan memahami niat baik menjadi seorang guru. Selain itu, tidak ada hubungannya denganku bahwa dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi binatang iblis abadi itu. Ucap Chowking mengangkat bahunya dengan senyum masam. Bahkan jika kata-kata Luotian tidak menyenangkan, Chowking tidak marah sama sekali. Tetapi dia sangat bahagia. Setidaknya tatapan Luotian yang menatapnya itu persis seperti yang dia inginkan. Tapi jelas lebih tidak mungkin untuk menghadapi binatang iblis abadi ini dengan kekuatannya. Dia pasti akan kalah hanya dalam waktu setengah kolom dupa, ucap Chowking bergumam. Luotian yang melihat sosok besar binatang iblis ajaib di tirai cahaya, matanya juga sedikit menyusut. Bahkan jika Luotian memiliki tubuh yang unggul di puncak kekuatannya seperti yang dikatakan Chowking, dia juga pasti tidak akan bertahan dalam waktu setengah kolom dupa. Dia bisa merasakan kekuatan binatang iblis abadi ini. Pada saat ini, binatang ajaib terus membuka mulutnya dan menyerang Xiaoyan. Sinar biru yang meledak di mulutnya penuh dengan kekuatan destruktif. Begitu benar-benar terkena serangan ini, bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, itu akan ditiup menjadi abu dalam sekejap. Untungnya Xiaoyan didukung oleh sayap Valkyrie, dan dia dengan mudah bisa menghindarinya dengan kecepatan. Sejauh yang aku tahu, binatang iblis abadi itu memiliki banyak kemampuan. Dan itu juga merupakan keberadaan unik di antara banyak binatang buas. Kemampuannya bukan dari kekuatan tubuhnya, tetapi kemampuan untuk menggunakan sumber doki dan mengerahkan metode serangan yang kuat. Ucap Chowking mencubit dagunya dan berkata dengan serius. Di tirai cahaya, ada kilatan guntur yang berkedip di tanduk binatang ajaib itu. Dan guntur yang tak terhitung jumlahnya keluar dan itu diselimuti ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan binatang iblis dengan kecepatan penuhnya. Tetapi sepertinya di mata binatang iblis ajaib, Xiaoyan hanyalah belalang yang melompat-lompat dan tidak bisa lepas darinya sama sekali. Meskipun kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan binatang iblis abadi. Xiaoyan juga bisa merasakannya. Bahkan binatang iblis abadi itu hanya ingin membunuhnya. Sepertinya dia bisa membunuhku kapan saja. Gumam Xiaoyan dengan tersenyum pahit. Xiaoyan telah menghindari serangannya. Namun pada kenyataannya, sesekali dia juga sengaja atau tidak sengaja membiarkan serangannya mengenai dirinya. Ketika sejumlah besar sumber energi kekerasan dikeluarkan dan melukai tubuh Xiaoyan, tampaknya energi kekerasan yang gelisah di tubuhnya dapat ditekan. Hahaha, 360 juta. Ucap Xiaoyan merasakan fondasi dokinya yang telah meningkat. Pada saat ini mata Xiaoyan sedikit menyusut dan dia menatap binatang iblis abadi. Meskipun binatang iblis abadi terlihat galak, pada kenyataannya temperamennya tidak mudah tersinggung.
Dan dia bahkan bisa digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut. Jika Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasinya, dia tidak akan menyerangnya tanpa alasan. Bom! Tiba-tiba binatang iblis abadi mengeluarkan serangannya secara tiba-tiba untuk melawan Xiaoyan. Dengan serangan yang mengejutkan ini, Xiaoyan tidak dapat menghindar dan terpental ke belakang ratusan kaki jauhnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menstabilkan tubuhnya lagi. Dan pada saat ini dia mulai berhati-hati. Sepertinya serangan ini adalah peringatan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh binatang iblis abadi. Jika Xiaoyan berani mendekat di wilayah kekuasaannya, maka dia akan langsung menghapus Xiaoyan dari dunia ini. Pada saat ini sosok Xiaoyan berhenti, dan dia juga memahami kesenjangan antara kekuatannya dan binatang iblis abadi ini. Meskipun Xiaoyan bisa mengalahkan Valkyrie yang kuat sebelumnya, tetapi jiwanya telah menghilang sejak lama, dan hanya menyisakan ingatan dan tubuh masa lalunya. Tetapi untuk binatang iblis abadi ini sangat berbeda. Dia masih mempertahankan vitalitas yang kuat selama bertahun-tahun dan tampaknya hidup berdampingan dengan waktu. Ketika Xiaoyan memikirkan ini, tiba-tiba sebuah suara yang sudah lama tidak dia dengar akhirnya terdengar kembali di benaknya. "Nak, kau bisa membawanya ke dalam pagoda emas," ucap Zanlao. Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian dia bertanya kepada Zanlao, "Membawanya ke pagoda emas?" ucap Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah pagoda emas bisa membawa binatang buas dari tempat ini?" ucap Xiaoyan melanjutkan. Binatang iblis abadi telah melampaui waktu dan telah menjadi binatang di dunia reruntuhan. Lantai 12 dari pagoda emas disebut Lingsu, dapat menampung makhluk-makhluk dari dunia reruntuhan. Ucap suara Zanlao perlahan bergema. Dunia reruntuhan? Lantai 12 Xingwu di pagoda emas. Jadi apakah Jiu Ying juga bisa dimasukkan ke dalam lantai 12 pagoda emas? Ucap Xiaoyan bertanya lagi. Dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya tentang masalah ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa lantai 12 pagoda emas bisa menyimpan binatang buas asing dari dunia reruntuhan. Seharusnya itu bisa dilakukan. Tapi ada resiko yang harus ditanggung. Masih ada kesenjangan antara binatang iblis abadi dan Jiu Ying, ucap Zanlao. Jadi sebenarnya aku masih bisa memasukkannya ke dalam Lingsu, ucap Xiaoyan bertanya. Ya, kurasa kau bisa mencobanya, tapi itu akan sedikit merepotkan, ucap Zanlao menjawab dengan enggan. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Ucap Xiaoyan bertanya lagi. Kalau itu tidak berhasil, maka resikonya adalah dia akan dihancurkan oleh Lingsu, ucap Zanlao dengan tegas. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa harga untuk mencoba metode ini sedikit terlalu tinggi. Walaupun resikonya sedikit tinggi, tapi aku masih mempunyai peluang. Zantua, artinya setelah aku memasukkan keduanya ke dalam Lingsu pagoda emas, apakah aku bisa memanggilnya kembali? Tanya Xiaoyan. Ya, tetapi tanpa persetujuan dan pengakuan dari dunia sensi, mereka tidak dapat meninggalkan Lingsu untuk waktu yang lama. Ucap Zanlao menjawab lagi keraguan dari Xiaoyan. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan pengakuan dari sensi? Tanya Xiaoyan. Jiu Ying bukanlah makhluk dari dunia sensi. Dan ini mungkin salah satu alasan mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia sensi. Namun ketika kamu cukup kuat dan kamu akan menjadi putra sensi, itu akan terserah padamu untuk memutuskan apakah mereka bisa menjadi makhluk dunia sensi, ucap Zanlao. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Setidaknya saat ini sepertinya terlalu jauh untuk menjadi putra sensi, dan masih jauh dari keabadian. Dia tidak tahu kapan dia bisa menjadi putra sensi. Namun saat ini Xiaoyan juga melihat bahwa 33 dunia akan menghilang seiring waktu. Dan segala sesuatu yang ada di sini pada akhirnya akan hilang seiring waktu. Namun masalah Xiaoyan saat ini bukanlah apakah akan mengambil binatang ajaib atau tidak. Tetapi kegelisahan di lautan Douki di tubuhnya sendiri tidak dapat diselesaikan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa terus memprovokasi binatang iblis abadi itu. Anak muda, jika kamu masih datang ke wilayahku, jangan salahkan aku karena kejam. Saat ini binatang iblis abadi benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan sedikit terkejut bahwa binatang iblis abadi bisa berbicara. Lagi pula lawan yang pernah dia kalahkan sebelumnya tidak pernah berbicara dengannya. Maaf senior, bisakah kamu membantuku?
ucap Xiaoyan tidak berdaya. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan lawan yang lain. Meskipun binatang iblis abadi sangat kuat, namun serangannya yang kuat ini akan lebih baik untuk Xiaoyan. Tidak, aku tidak mau membantumu, ucap binatang iblis abadi dengan singkat. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Namun Xiaoyan tidak menyerah dan dia memikirkan cara untuk membujuknya. Senior, aku bisa membawamu keluar dari sini, ucap Xiaoyan langsung berkata. Tetapi dia tidak tahu apakah binatang iblis abadi itu akan terpancing dengan bujukannya. Jangan bicara omong kosong. Setelah memasuki 33 dunia ini, jangankan aku, bahkan kau sendiri tidak akan bisa pergi dari sini, ucap suara binatang iblis abadi memarahi Xiaoyan dengan marah. Jika aku bisa keluar dari sini, bisakah kamu membantuku sekali? Ucap Xiaoyan memandang iblis abadi dengan serius. Dan saat ini kegelisahan lautan energi di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dan itu tidak bisa menguntungkan dan itu sangat tidak menguntungkan baginya. Binatang ajaib tidak menjawab, tetapi perlahan dia mengangkat kepalanya. Mata iblis ungu itu menatap Xiaoyan, seolah-olah menunggu tanggapan Xiaoyan. Ketika melihat mata ungu ini, Xiaoyan merasa bahwa matanya persis mirip dengan tahanan roh. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung memanggil tahanan roh. Tahanan roh, keluarlah, ucap Xiaoyan menarik tahanan roh langsung dari lengan jubahnya. Namun pada saat ini tahanan roh pura-pura tertidur dan terus menutup matanya. Segera Xiaoyan yang melihat ini terus menampar wajah tahanan roh dan terus mengguncang tubuhnya untuk membangunkannya. Hei, berhenti menampar Berhenti menampar wajah tampanku dan mengguncang tubuh seksiku, ucap suara marah tahanan roh keluar. Pada saat yang sama saat binatang iblis abadi melihat tahanan roh itu, seketika mata iblis ungunya tiba-tiba menyusut. Tahanan spiritual, ucap binatang iblis abadi tiba-tiba membuka mulutnya. Sementara tahanan roh yang mendengar suara yang akrab itu langsung mengalihkan pandangannya dan menatap binatang iblis abadi di kejauhan. Hah? Hei, tunggu sebentar. Apakah kamu Xiaoju? Ucap tahanan roh saat melihat binatang iblis abadi. Setelah melihatnya lama, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Xiaoyan melihat kedua sisi dan tidak menyangka bahwa mereka saling mengenal. Wah, ternyata kau masih hidup. Ketika binatang iblis abadi menatap tahanan roh, ada perasaan yang sedikit luar biasa di hatinya. Apa yang kau katakan? Kau pikir aku lemah? Kau pikir aku lemah sampai bisa mati dengan cepat? Bahkan aku yang terkejut bahwa makhluk lemah sepertimu masih hidup sampai saat ini, ucap tahanan roh dengan nada marah dan sombong. Tunggu sebentar, jadi kalian saling kenal? Senior, ucap Xiaoyan bertanya sambil mengerutkan keningnya. Binatang iblis abadi itu menatap ke arah Xiaoyan, dan segera guntur di tanduknya melintas dan pergi ke arah Xiaoyan. Jika kamu terus menjadi begitu serakah, kau hanya akan mati dengan sangat cepat, ucap suara binatang iblis abadi perlahan keluar dengan dingin. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan juga mengerti apa yang dikatakan binatang iblis abadi kepadanya saat ini. Begitu menembus ke tahap akhir Dewa Bintang 8, dia masih menelan nektar dewa lagi dan tidak berhenti. Ketika sumber dan doki di meridiannya belum stabil, maka peningkatan yang berkelanjutan pasti akan menghadapi masalah ini. Seketika tahanan roh itu langsung menatap Xiaoyan ke ujung yang jauh. Dia berkata, Xiaoju, bantulah bajingan ini. Aku merasa kasihan terhadapnya yang terus memohon, ucap tahanan roh. Baiklah, karena kau adalah kenalanku, maka aku akan membantunya, ucap binatang iblis abadi. Pada saat ini Xiaoju langsung mengeluarkan serangannya dan menembus tubuh Xiaoyan. Hanya dengan cara ini lautan sumber doki di meridian Xiaoyan yang gelisah dapat stabil. Tapi cara ini juga sangat menyakitkan bagi Xiaoyan. Peningkatan kekuatan dari nektar dewa ekstrim terus berlanjut, dan Xiaoyan hanya bisa menekan kegelisahan sumber dengan cara ini. Pada saat ini Xiaoyan berlumuran darah, dan serangan Xiaoju terus menyapu tubuhnya. Dengan cara ini tidak hanya bisa menekan kegelisahan sumbernya, tetapi juga meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan. Kekuatan guntur binatang iblis abadi dikendalikan pada tingkat yang biasa, sehingga Xiaoyan tidak akan terbunuh secara langsung. Ketika Xiaoyan sedang berlatih, kedua kenalan lama itu saling memandang dan berbicara.
Kenapa kau mengikuti orang yang begitu lemah? Ucap binatang iblis abadi bertanya dengan bingung. Tahanan roh langsung menatap Xiaoyan dan langsung menyeringai. Adapun Xiaoyan, meskipun matanya tertutup, percakapan mereka jatuh ke telinganya. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Sebaliknya, dia memang hanya seekor semut yang bahkan belum mencapai keabadian. Hahaha, Xiaoju, aku suka caramu berbicara yang selalu terus terang. Ucap tahanan roh tertawa. Tetapi tawa itu juga berhenti tiba-tiba karena merasakan dendam dari Xiaoyan. Apakah kau tidak mengenalnya? Ucap tahanan roh memandang binatang iblis abadi dengan bingung dan menggelengkan kepalanya yang besar. Apakah aku mengenalnya? Ucap Xiaoju bertanya pada tahanan roh dengan nadanya sangat bingung. Hei, apakah kau lupa tanda di alisnya? Ucap tahanan roh. Pada saat ini keduanya saling bertanya. Xiaoju memandang Xiaoyan dengan aneh. Dia melihat ada tanda samar di alis Xiaoyan. Kau harus melihatnya dengan seksama. Jika kau tidak melihatnya dengan cermat, kau benar-benar tidak dapat menemukannya. Ucap tahanan roh. Setelah memperhatikannya dengan seksama, seketika Xiaoju melihat tanda di alis Xiaoyan. Dan sosok besarnya bergetar saat ini. Tuan Shizun, ucap Xiaoju terkejut. Dia bukan hanya Shizun, tapi dia juga reinkarnasi dari Zuzang. Ucap tahanan roh dengan singkat. Pada saat mendengar kata-kata ini, mata ungu Xiaoju yang tampaknya tak terkalahkan gemetar saat ini. Bahkan wajah binatang iblisnya yang besar bisa merasakan ketakutan dari ekspresi halusnya. Hei, aku pikir kau tidak takut padanya. Ucap tahanan roh memandang Xiaoju dan tertawa. Tidak, kau salah. Aku sangat takut padanya. Dia benar-benar kuat. Namun meskipun aku takut, aku sangat mengaguminya. Ucap Xiaoju. Pada saat ini dia terus menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Lagi pula dalam ingatannya, Shizun dan Zuzang benar-benar sosok yang kuat dan kejam. Itu tidak sama dengan Xiaoyan yang lemah saat ini. Wah, kau sungguh mengaguminya. Lihatlah tubuhnya yang kurus itu. Dia hanya pria jahat yang tidak punya modal. Ucap tahanan roh mencibir. Sejauh yang aku lihat saat ini, bukankah kau telah mengikutinya? Kurasa dia tidak jahat, tetapi dia harus dihormati. Ucap Xiaoju. Jelas Shizun dan Zuzang merupakan sosok yang pernah mendominasi di zaman kuno. Maka untuk makhluk yang selamat dari zaman kuno hingga saat ini, mereka akan penuh dengan kekaguman. Di era ini ataupun sampai sekarang kekuatannya benar-benar kuat. Luar biasa. Wow, luar biasa. Sungguh luar biasa. Xiaoju, kau telah menjadi lebih pintar. Ucap tahanan roh memandang Xiaoju. Pada saat ini Xiaoju mengabaikan tahanan roh itu. Dan dia masih menatap Xiaoyan dengan aneh. Karena apakah Xiaoyan adalah Shizun atau Zuzang, tidak mungkin untuk memancarkan fluktuasi lemah seperti itu. Bahkan dia belum mencapai keabadian kaisar. Keduanya ada dalam ingatan Xiaoju. Dan ketika dia melihatnya di masa lalu, mereka akan membuatnya gemetar. Namun nafas Xiaoyan di depannya membuat binatang iblis terasa aneh. Bahkan sumber dokinya pada saat ini sedang gelisah dan terlihat seperti orang yang putus asa. Bagaimana dia bisa menjadi Shizun atau Zuzang yang kuat? Jika itu bukan tanda Shizun yang ada di alis Xiaoyan, Xiaoju tidak akan pernah percaya bahwa Xiaoyan adalah salah satu dari keduanya. Dibandingkan dengan tanda, perkataan tahanan roh lebih meyakinkan karena tidak ada keraguan dalam tatapan matanya. Setelah berpikir sejenak, raut wajah Xiaoju masih penuh dengan keraguan. Seketika tahanan roh perlahan membuka mulutnya. Aku baru saja memujimu karena pintar. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Kau bisa botak kalau terlalu lama berpikir. Yang harus kau tahu dia adalah reinkarnasinya. Ucap tahanan roh berkata dengan nada main-main. Pada saat ini Xiaoyan fokus pada kultivasi dan terlalu malas untuk memperhatikan percakapan dua sejoli itu. Apakah tamu reinkarnasi? Tidak heran dia terlihat sangat lemah. Ucap Xiaoju. Baru kemudian binatang iblis abadi itu bereaksi dan bergumam. Meskipun Xiaoyan menutup matanya, dia dapat mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Shh, jangan terlalu keras menghinanya. Jika dia mendengarnya, kita benar-benar akan tamat. Ingatlah, jika itu di masa lalu. Jika kau berani mengatakannya, aku akan mengagumimu.
ucap tahanan roh, dan ketika mendengar kata-kata itu, sontak Xiaoju langsung terdiam. Dia hanyalah reinkarnasi. Tidak mungkin dia akan sekuat seperti di masa lalu. Apa yang harus aku takutkan? Ucap Xiaoju mendengus dingin. Begitukah? Hei Xiaoju, aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, jika terlambat kau akan menyesalinya. Ucap tahanan roh berkata dengan serius. Meskipun dia biasanya memarahi Xiaoyan, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki rasa hormat di depan Xiaoyan. Pada saat ini mata Xiaoju sedikit aneh untuk sesaat, dan tidak dapat dihindari untuk dia merasa khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun dua pria dalam ingatannya benar-benar sosok yang sangat kuat. Bahkan jika waktu yang begitu lama telah berlalu, kabut di dalam hatinya masih tidak dapat sepenuhnya tersapu bersih. Setelah memikirkannya, Xiaoju segera mengganti topik pembicaraannya dengan tahanan roh. Hei tahanan roh, apakah kau sudah mengikutinya sejak lama? Ucap Xiaoju. Seketika tahanan roh mendengus dingin mendengar kata-kata itu. Hei Xiaoju, kau tahu kan bahwa aku adalah orang yang sangat menghargai cinta dan kebenaran. Aku pikir tidak baik bagiku untuk membunuh banyak orang sebelumnya. Sekarang setelah aku mengikutinya, aku memutuskan untuk melindunginya. Begitukah? Bukankah sebelumnya kau berteriak bahwa kau ingin mati dan ingin membunuhnya? Sekarang kau telah memiliki kesempatan besar. Tapi aku pikir dia pasti memiliki beberapa cara untuk membatasimu kan? Ucap Xiaoju tersenyum sambil menyindir tahanan roh. Xiaoju monster gemuk, dengan pikiran dan polamu, mengapa kau hanya berpikiran sempit seperti ini? Kau tidak tahu apa-apa. Coba lihat wajahmu. Kurasa kau lebih tertekan daripada aku. Ucap tahanan roh sambil mencibir. Ketika Xiaoju mendengar kata-kata itu, ada perasaan kesal di hatinya. Dan tiba-tiba seberkas cahaya bergerak ke arah mata tahanan roh. Namun dengan sigap tahanan roh menghindarinya. Kamu adalah monster krisan yang penuh kebencian. Kau sengaja menyerangku. Sepertinya kau sudah lama tidak diberi pelajaran oleh master ini. Jadi aku akan memberitahumu hari ini bahwa tidak peduli berapa lama itu berlalu, aku tetaplah pamanmu dan kau harus menghormatiku. Ucap tahanan roh. Dan cahaya biru di seluruh mata besarnya mengerut, dan sejumlah besar cahaya muncul di udara. Meskipun susunan udara batas ke-33 dunia secara bertahap runtuh, itu lebih dari cukup untuk menekanmu. Ucap tahanan roh. Begitu suaranya jatuh, itu sebenarnya untuk secara langsung mengendalikan susunan dunia dari 33 dunia dan akan menekan Xiaoju. Tahanan roh, kau jangan marah. Tolong redakan amarahmu. Ucap Xiaoju tersenyum kecut. Pada saat ini Xiaoyan yang menutup matanya bahkan mendengus dingin dan memarahi tahanan roh itu dengan marah. Kalian berdua, tidak bisakah kalian berdua mengunci mulut kalian? Ucap Xiaoyan dengan marah. Setelah Xiaoyan berteriak, tahanan roh langsung terdiam seketika. Dia seolah-olah adalah seekor anjing yang diinjak-injak di ekornya dan kepalanya terkulai. Omelan Xiaoyan memancarkan momentum yang kuat, yang tidak hanya membuat tahanan roh itu menundukkan kepalanya, tetapi bahkan Xiaoju juga terkejut. Karena momentum yang mendominasi ini persis sama dengan dua pria yang ada dalam ingatannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.